Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Duyani Khairunisa. Di video ini saya akan berbincang-bincang cerita-cerita sama salah satu narasumber saya, seorang yang memulai usaha di bidang digital dan juga merangkap sebagai suami saya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama abang ini. Bang, boleh bang perkenalkan diri? Ya, nama saya lengkapnya Dwi Yuda Saputra. Biasanya saya dipanggil Yuda. Ini cerita nih bang, kan ini kita langsung mulai aja ya bang ya. Kan ini kan abang kan baru memulai usaha di bidang digital. Itu apa yang menggerakkan abang untuk membuat suatu perubahan itu gitu? Apalagi kan ini kalau nggak salah di bidang olahraga. Apa yang menggerakkan abang bisa membuat sesuatu yang berbau digital gitu? Kan zaman dulu kan belum ada tuh bang, masih kayak pakai kertas, pakai apa gitu, belum ada yang digital. Ya, jadi kebetulan saya juga mantan seorang atlet ya. Jadi saya melihat secara langsung pelaksanaan event olahraga ya, terkhusus ya kalau saya di karate, melihat bahwasanya masih belum dilihat sebagai pertandingan, lebih keseringan ya yang enggak profesional gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, mulai dari pendaftarannya, terus drawing bagannya, terus sistem pertandingannya itu semua dilakukan dengan cara yang manual. Padahal sekarang sudah banyak gitu orang yang bisa mengembangkan ya sebuah sistem yang mungkin orang-orang itu adalah seperti programmer ya, yang memang ahli di bidang IT. Nah, jadi kami ya itu berusaha untuk macam mana caranya membuat satu gebrakan baru, perubahan. Sebetulnya bukan baru ya, udah ada di luar negeri sana, udah ada, tapi kita coba di sini di Indonesia. Walaupun juga ada beberapa yang saya tahu itu udah memulai, tapi nggak konsisten saya lihat ya. Jadi kita pengennya itu ya konsisten ya. Jadi baik dari bagaimana cara penginputan data-data atlet, sampai drawing bagan pertandingan, dan sampai di sistem pertandingannya, terus rekapitulasi hasil pertandingan, dan bagaimana sistem itu bisa dilihat sama sama publik ya, supaya informasi-informasi di setiap pertandingan itu bisa dilihat secara langsung atau live gitu. Oh gitu. Jadi nih sebelumnya nih abangnya juga mantan atlet dulu, dan kebetulan saya juga atlet. Jadi kita di sini bahas mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di bidang olahraga. Jadi kan bang, kalau misalnya buat suatu perubahan itu kan pasti tuh ada hambatan dalam menjalani prosesnya. Nah, itu hambatan yang abang dapatin dalam proses yang abang lalui itu apa itu bang? Nah, jadi kalau kita itu yang namanya memulai usaha, merintis, kalau bahasa kerennya itu startup ya, itu pasti banyak yang harus dilaluin. Kalau namanya kita manja tebing itu, kalau kita belum mahir itu nggak akan sampai ke atas. Jadi perlu banyak pengalaman, perlu banyak belajar, baik itu dari teori-teori yang ada di buku ya, teori-teori tentang bagaimana mengembangkan bisnis, sampai memang pengalaman di lapangan. Karena terkadang teori yang ada di buku itu nggak sejalan sama yang terjadi di lapangan. Begitupun ya, tetap dasarnya itu adalah ilmu pengetahuan dan teori tadi. Jadi hambatannya itu ya memang kalau di luar itu mungkin dari segi biaya lah ya. Jadi kalau saya kan sekarang bergerak di bidang digital ya, bergerak di sistem pertandingan olahraga. Jadi kita butuh biaya memang untuk merekrut programmer gitu, untuk membangun sebuah sistem yang memang bisa dibilang itu prima gitu. Jadi kita kan di sini jual jasa gitu. Jadi berbeda kalau kita menjual produk barang gitu. Kalau produk jasa itu lebih kepada layanannya yang maksimal, orang itu puas, maka produk itu bisa berhasil gitu. Jadi jaminan terhadap produk jasa itu bukan
bukan cantiknya jasa atau cantiknya penampilan jasa, tapi bagaimana jasa itu bisa dirasakan dengan maksimal dan kegunaannya itu bisa dirasakan dengan maksimal itu. Jadi nih selain nanti dari olahraga karate nih, kira-kira apa nih target abang selanjutnya dalam penggunaan ini program yang tadi abang buat itu? Nah, jadi kita pada tahap pertama ini memang belum muluk-muluk, jadi kita masih mengembangkan sistem untuk pertandingan karate itu. Itu saja kita udah butuh berbulan-bulan ya untuk membuat perencanaannya, baik dari desain front end, back end, terus analis programnya sampai pengkodingannya itu juga kita butuh waktu yang lama. Jadi kita untuk sekarang masih fokus ke sistem karate, nggak menutup kemungkinan karena 2024 ini kan nanti Sumut bakal jadi tuan rumah untuk pekan olahraga nasional ya. Jadi ya kita mungkin bisa ambil beberapa olahraga yang tidak terlalu ribet sistemnya, yang bisa kita jual juga jasa ininya sistemnya gitu. Tuh jadi dalam memulai suatu perubahan itu pasti ada rintangan-rintangan gitu ya bang ya, dan kita harus berani dalam hal itu kan bang, itu maksudnya kan bang? Yuk. Jadi ini kan abang kan selain dalam melakukan yang tadi yang perubahan digital itu, abang kan juga merangkas ada pekerjaan lain. Itu abang gimana tuh cara apa sih mengatur waktunya? Nah, jadi Kesusahan nggak kira-kira? sebetulnya nggak susah karena sambil bekerja, saya kan bekerja di depan laptop gitu. Jadi digital sistem ini juga dikerjain di laptop gitu. Jadi ya sambil berjalan gitu. Dan programmer yang kami mengerjakan sistem kami ini memang ya orang-orang teman-teman juga gitu. Jadi ya nggak terlalu sulit. Mungkin nanti pada saat mungkin pelaksanaan event itulah mungkin kita nanti agak terbentrok sama pekerjaan primernya gitu. Dan ini kan kita kan membahas kan tentang inovasi ya bang ya, dan kemampuan global masa sekarang. Apa sih pesan-pesan abang untuk anak-anak muda nih yang masih takut melakukan perubahan, takut memulai gitu bang? Nah, jadi kalau menyangkut tentang kemampuan global ya, sekarang teknologi itu udah canggih, kita udah masuk ke industri 5.0, bahkan sekarang udah nggak 4.0 lagi. Jadi kalau dulu 4.0 antara manusia dan mesin itu berkolaborasi supaya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tapi kalau sekarang kita udah lebih condong kepada mesin gitu, eranya gitu. Nah, dari segi itu aja kita harus paham gitu bahwasanya zaman sekarang itu kita dituntut untuk mampu mengoperasikan ya minimal pengkodingan dasar kita harus paham, terus bagaimana sistem komputer itu berjalan, terus kemampuan untuk menganalisis pasar di sosial media dan sebagainya. Itu adalah banyak profesi baru itu. Nah, itu juga karena adanya globalisasi atau perkembangan teknologi gitu. Jadi kemampuan seperti itu, seperti desain grafis, video editing, foto editing, terus programmer, nah, itu adalah kemampuan global yang mungkin saat ini memang sedang dicari perusahaan-perusahaan besar dan juga memang sedang berkembangnya. Jadi nggak salah juga kita, walaupun saya kan orang ekonomi manajemen gitu, tapi saya tetap melirik itu untuk bisa dijadikan sesuatu yang bisa dijual gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan teman yang memiliki kemampuan di bidang itu, karena saya nggak mampu buat sistem, yang nggak mampu ngoding, yang nggak bisa buat sistem langsung saya sendiri. Ya kita rekrut, itulah gunanya kita belajar manajemen kan. Manajemen itu kan menggunakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan gitu. Tuh jadi kita tuh yang masih muda-muda nih malulah sama yang udah tua gitu kan, masih berani gitu melakukan perubahan, mencoba menggali apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk perubahan-perubahan kedepannya yang bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain gitu.
Jadi kita rasa perbincangannya cukup sampai sini ya Bang ya. Udah selesai nih ya Bang ya. Oke. Sebetulnya kurang panjang. Oh, jadi apa lagi nih Bang? Saya satu SK, 2 SKS itu 45 menit biasanya. Pesan dan kesannya apa sih Bang dalam memulai usaha gitu? Kan bukan 1-2 usaha nih Bang. Kan Abang sebelumnya waktu dulu nih Abangnya juga pernah usaha sepatu. Terus ada juga website artikel-artikel ya Bang ya. Jadi apa sih Bang yang membuat Abang tuh terus mencoba mencari selain tujuannya uang ya Bang ya, apa gitu yang membuat Abang tuh termotivasi gitu untuk semakin maju gitu melakukan perubahan-perubahan tadi? Sebetulnya yang pertama itu kan saya pernah jualan rujak tuh dulu. Itu karena mengisi waktu kekosongan juga, terus karena saya dulu kuliah di ilmu administrasi bisnis yang mempelajari banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Jadi saya beranggapan bahwa ya saya harus praktek gitu ya, langsung ke lapangan. Dan sampai akhirnya saya buat sepatu ya, produksi langsung dari awal sampai akhir ya. Kita udah berjalan berapa tahun dan kita udah branding. Tapi ya apa mau dikata, karena juga kemarin ada COVID, udah gitu saya juga harus menikah gitu kan. Jadi menikah dengan Mbak ini, jadi ya saya putuskan untuk memberhentikan usaha itu, walau udah terkenal tuh di kalangan anak SMA Kota Medan ya. Tapi ya nggak sanggup lagi. Kenapa? Karena pada saat pandemi itu harga bahan mahal, udah gitu yang paling susah itu karena anggota saya nggak ada lagi, udah balik ke kampungnya. Itu yang susah karena saya juga bekerja, jadi siapa yang buat sepatunya kan, seperti itu. Jadi memang rata-rata orang-orang yang bergerak di bisnis garment, kayak industri kreatif, pembuat sepatu, baju, apa segala macam itu, kalau misalnya nggak ada pegawai itu pasti susah, pening dia. Apalagi nih kalau buat sepatu tuh harus diajarin dulu nih detail gitu kan, apalagi kalau misalnya pegawainya itu dia nggak melalui sekolah itu. Jadi abang ini pun perlu meluangkan banyak waktu lagi untuk merekrut pekerjanya gitu. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan untuk sementara. Oke lah, untuk sementara kita nggak di sini dulu. Itulah yang membuat abang ini bergerak di bidang digital. Apa tadi Bang nama ininya Bang? Jadi website digital untuk sistem olahraga ini namanya digimatch.id gitu. Tapi sekarang karena lagi sedang pengembangan, ada devnya, development digimatch.id. Nanti bakal kalau udah launching, devnya kita hilangin jadi digimatch.id. Jadi penjelasan kita terkadang orang yang melakukan perubahan inovasi itu ada hal-hal di belakangnya membuat dia jadi terpacu gitu. Jadi kita anak muda nih juga harus jangan mau kalah ya kan, jangan mau kalah nih sama ini nih gitu, sama yang tua Jadi kita sampai di sini nih bincang-bincangnya ya teman-teman. Nanti next selanjutnya, selain ada hal-hal yang bisa dibicarakan lagi, kita buat video lagi. Gimana Bang? Cukup Bang? Kita tutup Bang? Iya. Terima kasih ya Bang ya atas waktunya, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, menyempatkan waktu untuk menemani saya membuat video ini. Jadi kalau teman-teman yang lihat, jangan lupa like, subscribe, and share, komen. Terima kasih, dadah.